walaupun ada sealnya yang banyak atau ada seal karet waterproofnya yang banyak di bagian reel tersebut, itu belum tentu 100% menjamin reel kita akan aman dari serangan karat, teman-teman. Oke teman-teman mancing, bertemu lagi dengan saya Iman di channel Man Mancing 2. Oke teman-teman mancing, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit ngebahas tentang reel, teman-teman ya, tentang cara merawat reel yang simple, mudah dimengerti dan mudah dipahami, dan nggak harus ribet teman-teman ya. Khusus ini untuk pemula. Buat yang sudah pro mungkin silahkan lewati video ini teman-teman ya. Ini khusus yang pemula, yang baru mengenal reel dan yang baru bisa belajar mancing ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Dan sebelumnya saya mohon maaf nih karena sudah lumayan lama ya saya tidak ngepost video atau ngupload video, dikarenakan cuaca buruk dan angin kencang, ombak besar tuh. Jadi saya nggak sempat buat video mancing teman-teman ya, atau buat video tutorial terus pembuktian lah seperti itu teman-teman. Kalau buat umpan nggak isi pembuktian kan kurang sekali teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan ngebahas cara merawat reel yang simple dan mudah teman-teman. Nah, di depan saya ini yang saya pegang ini sudah ada reel dari brand Fugu Hiroshi 6000 teman-teman ya. Jadi reel ini saya beli dari tahun 2017 teman-teman ya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya, ya sekarang sudah tahun berapa usia reel ini. Dan di sini saya masih rasa awet nih mesinnya, masih kuat. Cuman di sini yang kalah di bagian bodinya patah teman-teman. Mesinnya masih bagus karena saya merawatnya dengan baik di bagian mesin teman-teman ya. Jadi yang kalah bagian bodinya ini teman-teman ya. Saya pakai mancing matok teman-teman. Ini saya nggak pakai mancing casting atau mancing ke tengah teman-teman ya. Ini saya pakai mancing matok. Ini sering terkena siram air laut karena saya matoknya di pinggir laut teman-teman kan. Jadi kalau ombak besar biur, ini kena teman-teman bagian bodinya ini. Jadi terkena air laut, tapi ini mesinnya tidak ada yang karat. Kolahar belum saya pernah ganti nih. Ball bearing sama sekali saya belum pernah ganti. Ini yang kiri kanan, yang tengah atau bagian yang roller tuh belum pernah saya ganti ball bearingnya, dikarenakan saya merawatnya dengan baik teman-teman. Jadi kalau reel kita rawat dengan baik, jadi usianya panjang teman-teman. Jadi nggak harus reel mahal biar pemakaiannya jangka panjang. Reel mahal pun kalau kita nggak bisa merawatnya, ya pemakaiannya bisa jangka pendek teman-teman. Karena pemakaian kita yang jorok, nggak pernah merawatnya. Jadi akan cepat karat dan cepat rusak reelnya. Walaupun reel kita murah, tapi kalau kita rajin merawatnya, insya Allah pasti usianya akan panjang itu reel teman-teman. Oke. Jadi untuk tips merawat reel yang mudah, simple, tanpa ngebongkar reelnya, ya yang pertama yang kita lakukan, pertama kalau kita habis mancing, ini reel kita ini terkena cipratan air laut atau kayak basah-basah gitu, kena ombak terus. Nah, jadi kan bagian bodinya ini basah nih teman-teman. Di bagian bodinya ini basah nih. Di bagian knob, bagian rotor, bagian body, bagian handle, bagian tutup drag washernya ini, bagian bel arm juga basah atau keseluruhan lah basah terkena air laut. Jadi jangan sampai di rumah kita cuci dengan air atau disiram dengan air atau disor-sor atau di apa namanya itu, dicuci di air yang ngalir atau di bawah air keran gitu. Kerannya dihidupin terus disiram pakai air keran, diginiin reelnya, itu jangan teman-teman. Itu salah ya teman-teman ya. Itu salah. Seharusnya teman-teman sampai di rumah
kalau air sudah terkena cipratan air laut atau agak basah terkena air laut itu, sampai di rumah pertolongan pertama kita buka tutup spool ini, kita cabut spoolnya, lalu kita lap. Nah, ini kita buka, ini kita lap teman-teman, ini kita lap, kita bersihin. Terus lihat bagian di main shaftnya ini sama di bagian skrunya ini, apakah di sini ada genangan air atau enggak. Kalau di sini tidak ada genangan air, itu tandanya air tidak masuk ke bagian gear teman-teman ya, atau ke bagian mesin. Itu berarti tidak ada air masuk ke bagian gear. Karena biasanya kalau air ada genangan di sini, genangan air laut di sini, biasanya itu dia melalui celah dari main shaft masuk ke gear air lautnya teman-teman. Walaupun jumlah air laut cuma sedikit, itu bisa membuat grease dalam mesin reel kita itu membeku teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak membeku sekarang teman-teman, bisa membeku 3 hari yang akan datang. Jadi itulah sifatnya air laut, dia tidak akan membekukan atau membuat komponen yang dalam mesin reel ini langsung karat teman-teman. Enggak, mungkin sekitar besok atau besoknya lagi baru dia akan mengkarat. Dia bertahap membuat reel kita ini menjadi korosi, karatan melalui grease kita yang dibekukan dulu dengan air laut itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau di sini tidak ada genangan air laut, itu tandanya tidak ada masuk air laut ke bagian mesin reel kita. Jadi nggak usah kita cuci dengan air apa aja, yang penting nggak usah disiram, nggak usah direndam gitu reel kita dari air tawar. Jangan, ya banyak yang salah arti. Baru reelnya habis mancing di laut, reelnya kena cipratan air laut, sampai di rumah dia disiram pakai air keran, terus dicelupin di ember yang berisi air tawar. Yang ada reel kita, grease-nya itu membeku gara-gara kemasukan air tawar. Jadi di sini kesimpulannya, bukan hanya karena air laut reel kita itu bisa rusak, air tawar pun bisa merusak reel kita melalui apa? Melalui grease kita yang dibekukan teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, ini saya skip dulu videonya sebentar karena di sini mau azan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, sampai di mana tadi cara merawat reel biar tidak karat teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai di rumah reel kita disiram pakai air tawar, air apapun atau air keran. Jadi itu bisa merusak kandungan grease yang dalam mesin reel kita teman-teman ya. Oke, jadi masing-masing reel itu berbeda ya teman-teman ya. Yang reel murah dari harga yang 200.000 sampai 300.000, sampai yang harga 500-800.000 itu beda-beda bahan reelnya teman-teman ya. Jadi setiap brand itu beda-beda kandungan reelnya. Walaupun yang harganya yang sampai 1 jutaan pun belum tentu kandungan reel atau bahan reel yang terdapat pada reel tersebut itu sama. Jadi beda-beda teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui, langkah-langkah pertama yang kita gunakan yaitu harus kita mempunyai sebuah magnet teman-teman ya. Nah, jadi harus magnet khusus yang ada di channel-channel YouTube yang lain tentang review reel, terus dia menguji kandungan bahan tersebut teman-teman ya. Dan saya sudah melihat di channel-channel YouTube yang lain, tapi belum ada yang ngebahas tentang cara merawat reel seperti ini teman-teman ya. Jadi di channel Man Mancing 2 ini akan mengupas tuntas tentang cara merawat reel yang benar dan mudah ya teman-teman ya. Jadi nggak harus pro, kita nggak harus pintar bongkar reel, kita nggak harus gimana lah teman-teman. Jadi cukup kita punya bahan ini. Saat kita baru beli reel, kita harus wajib punya magnet yang pertama teman-teman ya. Magnet, apa fungsinya magnet? Kita agar tahu bahwa kandungan dalam reel ini, kandungan besinya banyak atau tidak ya teman-teman ya. Jadi masing-masing reel tuh sekarang tahun 2023 ini, apalagi persaingan reel itu
sangat ketat teman-teman, dari segi harga murah, terus ya kualitas reel yang disuguhkan itu sungguh sangat menggiurkan teman-teman ya. Sudah ada sil-sil karetnya, sudah ada embel-embel SW-nya. Belum tentu yang isi embel SW itu nggak karat teman-teman ya, nggak akan karatnya. Jadi belum tentu. Jadi untuk mengetahui reel kita sedikit menahan karat dari serangan air laut atau air hujan, harus punya alat ini teman-teman, magnet dulu ya. Walaupun magnet seperti ini, itu sudah kita bisa tahu kandungan besi yang ada dalam reel ini tinggi atau rendah teman-teman. Jadi kita tes dari tutup drag spoolnya teman ya. Jadi kita tes dari sini. Nah ini contohnya, ini dia nggak nempel, ini tandanya ini berbahan stainless teman-teman. Ini nggak nempel sama sekali ya. Nah ini juga nggak nempel tuh. Ini tandanya kandungannya ini rendah dari kandungan besi teman-teman. Jadi untuk jangka panjangnya ini bagus teman-teman kandungannya. Terus kita tes di bagian mansap, karena mansap ini sangat berpengaruh untuk mesin reel kita teman-teman. Jadi kalau mansap kandungan besinya tinggi, itu tandanya reel kita mudah akan terjadi karat kalau kita tidak merawatnya dengan baik. Nah jadi paham teman-teman ya. Jadi kita tes ya teman-teman ya, apakah kandungan dari mansap ini kandungan besinya tinggi atau rendah. Ini kita buka dulu biar nggak ribet teman-teman ya. Ini handle-nya saya tulisin dulu. Oke. Nah ini nempel teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat, ini nempel. Padahal ini magnet kualitas rendah teman-teman, tapi bisa nempel di bagian mansap reel ini. Tapi teman-teman bisa lihat di bagian mansap ini tidak ada sedikit pun korosi atau karat atau memerah teman-teman ya. Ini bekas grease teman-teman. Nah ini bekas grease ya. Tuh ini bekas grease. Tapi dia tidak karat, karena apa? Karena saya merawat reelnya ini dengan baik. Padahal reelnya ini harganya pas baru saya beli dulu harganya 450.000 teman-teman. Tapi karena saya merawatnya dengan baik, jadi mesinnya masih bagus tengahnya teman-teman ya. Cuman kalah di bagian bodi. Nah jadi kalau kandungan besi dalam komponen reel tersebut tidak ada atau rendah teman-teman ya, ada juga reel itu sama sekali tidak ada kandungan besinya, itu biasanya dia akan korosi saja tapi tidak mengkarat. Tapi kalau kandungan besinya tinggi, itu biasanya dia akan cepat karat dan bisa membuat ball bearing di samping kiri kanan ini cepat karat juga, karena dia hawa karatnya ini menyebar di bagian mesin tengahnya ini. Kalau bagian drive gear sama main gear itu biasanya dia tidak akan karat, cuman korosi saja teman-teman ya, atau seperti garam dalam mesinnya itu. Nah jadi di sini contohnya nih saya sudah bawa buat teman-teman biar cepat paham teman-teman ya. Jadi di sini ada bagian komponen-komponen yang teman-teman wajib perhatikan kalau teman-teman punya reel teman-teman ya, buat yang mancing di laut atau yang mancing di kolam pun juga ini, ada yang sering mancing di sungai gitu. Jadi bukan karena air laut saja yang bikin bisa reel kita karatan ya, air hujan pun juga bisa bikin reel kita karat kalau kita tidak merawatnya teman-teman ya. Nah ini bagian komponen mesin teman-teman ya. Ini bagian komponen mesin. Jadi ini bagian mansap, dan yang ini slider, dan yang ini slider guide. Jadi ini pinion. Jadi biasanya kalau air kita kemasukan air laut, dia biasanya masuk dari mansap dulu, mansap baru turun ke pinion. Ini kan pinion ada lubangnya nih, dia masuk dan mengenai bagian area gear teman-teman. Ini area gear nih ya, body. Di bagian area gear di sini ada grease sebenarnya teman-teman, tapi kalau yang namanya sudah ada kandungan air laut masuk itu, dia biasanya grease itu akan lama-kelamaan akan membeku, dan alhasil putaran reel kita yang dulunya semut atau halus, ringan, jadi agak sedikit berat. Nah kalau sudah agak sedikit berat, itu tandanya biasanya dia akan grease kita itu sudah mulai agak membeku, tidak mulai melumasi sebagian gear kita. Terkadang bagian ball bearing ini ya, ball bearing
Terkadang bagian ball bearing kita gitu sudah agak terlalu seret gara-gara grease-nya itu membeku akibat dari air laut. Jadi putaran reel kita yang dulunya semut halus itu agak sedikit berat dan lama-kelamaan menjadi berat. Dari agak sedikit berat lama-kelamaan menjadi berat gara-gara air lautnya itu sudah membekukan bagian grease yang ada dalam komponen reel ini, teman-teman. Nah, jadi kalau sudah seperti itu tuh tandanya harus dilakukan maintenance berkala. Jadi kita bongkar total, kita cuci dulu bagian komponen-komponen dalam mesin ini. Jadi kan kita harus cari tukang servis, teman-teman. Nggak mungkin kita yang pemula kita bongkar reel kita dengan setahu kita sendiri lah gitu kan. Kalau bongkar bisa, nanti pasangnya ribet, nggak bisa. Jadi saya nggak menyarankan ya buat pemula untuk bongkar reel langsung ya. Jadi alangkah baiknya reelnya dibawakan ke ahlinya ya, ke dokternya, biar di sana dibongkar, dibersihkan, dibuang bagian-bagian karatnya, teman-teman ya. Nah, jadi biar teman-teman paham ya. Jadi untuk merawat reel itu sebenarnya cukup mudah. Jadi nggak harus reelnya mahal, harga jutaan, 2 jutaan biar tahan karat. Reel murah pun bisa kita gunakan dengan jangka panjang kalau kita merawatnya dengan baik. Oke, jadi lanjut ya. Dan jadi di sini kita ini bagian spool. Dalam spoolnya ini ada velnya ini biasanya dari bahan karpet. Kalau nggak karpet biasa, dari bahan karbon. Nah, kalau yang berbahan karbon itu bagus, teman-teman ya. Jadi pembahasannya bukan bagian velnya. Ini ada yang namanya key washer. Nah, key washernya ini terkadang nih bagian key washer ya. Ini biar jelas nih ya. Ini yang dinamakan key washer. Nah, ini bekas gemuk ya, bukan karena karat. Karena gemuknya saja yang agak sudah kotor, bukan karat. Jadi yang ini yang namanya key washer. Jadi key washernya ini terkadang di berbeda-beda reel itu ada yang berbahan stainless, ada yang juga berbahan besi. Jadi kalau key washer yang berbahan besi itu dia akan memudah karat, teman-teman, karena biasanya air laut itu paling awalnya dia masuknya dari atas. Ini kan nggak ada seal karet. Jadi key washer itu akan awalnya dulu yang terkena air laut, karena dia akan masuk ke bagian celah-celah dari drag washernya ini ya. Dia masuk terus mengenai bagian key washer, alhasil key washer yang dulu yang akan mengawali karat, teman-teman. Jadi untuk mengetahui key washernya itu berbahan kandungan besi atau tidak, kita tes dengan magnet. Jadi kalau dia nempel di magnet, itu tandanya key washernya itu berbahan kandungan besi. Jadi kalau dia tidak nempel, itu berbahan dari kandungan stainless. Jadi aman, teman-teman ya. Jadi baru kita bahas di sana tentang kandungan besi dan cara merawat reelnya. Jadi sekarang kita ke bagian komponen bagian reel yang harus dipahami berbagai brand yang lain ya, seperti reel yang keluaran tahun 2003 tahun ini ya, teman-teman ya. Jadi ada reel yang sudah disuguhkan dengan seal waterproof ya. Seal waterproofnya jadi di sini ya. Di sini ada seal. Di sini ada seal karet, terus di bagian sininya juga ada seal karet. Terus di bagian main shaft bagian skrunya ini ada seal karet, kadang di sini juga ada seal karetnya juga, teman-teman. Terus di bagian di sininya juga ada seal karet biasanya kalau yang keluaran reel tahun 2023 tahun ini ya, teman-teman ya, ada seal karet. Terus di bawah rotor ini kalau kita buka itu ada seal karet, dan yang bagian di sininya itu juga ada seal karetnya, teman-teman ya. Tapi itu belum tentu 100% menjamin reel kita aman dari serangan korosi atau karat, teman-teman. Karena kalau kita tidak mengetesnya dengan magnet, jadi kita tidak tahu ya kalau reel itu bisa tahan karat. Nah, jadi walaupun ada sealnya yang banyak atau ada seal karet waterproofnya yang banyak di bagian reel tersebut, itu belum tentu 100% menjamin reel kita akan aman dari serangan karat, teman-teman. Jadi
kita harus juga merawatnya, dan kita tes komponen bahan yang digunakan di reel tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Walaupun komponen yang di bagian reel ini itu terbuat dari stainless atau tahan karat, belum tentu juga reel kita akan aman dari kerusakan. Karena apa? Biasanya kalau reel komponennya dari stainless atau yang anti karat, belum tentu reel kita aman. Karena apa saya bilang seperti itu? Biasanya kalau reel yang aman dari tahan karat, bahan-bahannya biasanya dia akan kalah di grease. Kalau dia kemasukan air laut dari main shaft masuk ke bagian rumah mesin ini, biasanya dia akan membekukan grease. Otomatis grease yang ada, otomatis pelumas atau grease yang ada di dalam rumah mesin reel ini itu akan membeku. Dan kalau sudah membeku, dia akan membuat putaran reel kita agak sedikit kaku teman-teman ya, atau sedikit berat. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan biasanya akan membuat si drive gear ini akan bekerja lebih keras. Karena apa? Karena putaran yang dulunya semut, halus, tiba-tiba agak sedikit kaku dan kurang halus, itu akan membuat drive gear kita bekerja lebih keras dan membuat gesekan pada pinion gear kita itu semakin berat juga teman-teman kerjanya. Jadinya alhasil drive gear kita itu kurang bagus maksimal maaf teman-teman. Jadi drive gear kita itu kurang maksimal kerjanya untuk memutar si pinion gear gara-gara di bagian pelumasnya itu sudah membeku. Alhasil drive gear kita akan rontok atau terkikis sedikit demi sedikit dan mengakibatkan reel kita jebol. Atau pinion kita yang akan terkikis. Kalau nggak biasanya yang kalah ya, biasanya yang kalah di bagian drive gear. Kalau nggak yang kalah di bagian drive gear, biasanya yang kalah di bagian pinion gear. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nih ya. Jadi ini drive gear, ini pinion gear. Biasanya yang kalah terkikis itu di bagian sininya teman-teman. Nih ya, di bagian tengah-tengah sini. Ini biasanya yang akan terkikis kalau bagian pelumas atau grease yang membeku akibat air laut. Jadi kalau kita nggak rutin mengecek reel kita, walaupun reel kita tahan karat atau reel yang mahal ya, seperti reel yang harga 3 jutaan, seperti reel yang harga 10 jutaan pun sekalipun, kalau kita tidak merawat pelumas yang ada dalam mesin reel tersebut, itu bisa menyebabkan putaran reel kita menjadi berat. Dan alhasilnya drive gear ini bekerjanya lebih keras teman-teman untuk memutar si pinion gear ini. Jadi biasanya yang kalah bagian drive gear, kalau nggak di bagian pinion gear. Nah, jadi seperti itu karena dia korosi. Dulunya grease berubah menjadi garam tengahnya teman-teman. Itu sudah saya pernah alami karena dulu saya juga pernah jadi tukang servis reel. Tapi sekarang saya sudah berhenti servis reel, saya fokus mancing aja karena dikarenakan spare partnya yang langka dan yang nyervis reel pun tidak mau sabaran. Jadi seperti itu, makanya saya berhenti nyervis reel teman-teman. Saya mulai nyervis reel itu dari tahun 2011 sampai tahun 2018 teman-teman. Dan saya berhenti nyervis reel dikarenakan spare partnya yang langka. Banyak reel yang kerusakannya parah yang sudah pernah saya tangani. Jadi saya di sini paham cara untuk merawat reelnya teman-teman ya. Dan di sini saya berbagi tips dan di sini saya berbagi tips dan solusi buat teman-teman pemancing pemula ataupun yang ya sudah lumayan melintang di dunia pemancingan tapi belum tahu betul cara merawat reel yang baik teman-teman ya. Dan di sini saya berbagi tipsnya teman-teman ya. Dan di sini saya juga tidak membongkar reelnya dikarenakan ini banyak grease-nya teman-teman ya. Kalau ini saya bongkar, nanti meja kerja saya ini jadi kotor teman-teman, seperti itu. Nanti di next video mungkin saya akan bongkar reel dan sekalian saya perkenalkan komponen-komponen dalamnya yang gampang sekali rusak ya teman-teman ya. Jadi dari sana teman-teman bisa nanti paham cara merawat reelnya dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman,
Sampai di sini dulu penjelasan untuk cara merawat reel video kali ini teman-teman ya. Dan semoga video ini dapat membantu teman-teman mancing dimanapun berada, dan bisa diambil manfaatnya dari video ini teman-teman ya. Oke teman-teman mancing, nah di sini saya sudahi dulu videonya teman-teman ya. Bila dirasa disuka videonya silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman nantinya dapat notifikasi video terbaru dari Man Mancing 2 teman-teman ya. Oke, saya Iman, salam satu hobi teman-teman.